Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis tentang dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Seorang laki-laki masuk surga dengan sebab lalat dan seorang laki-laki masuk neraka dengan sebab lalat. Hadisnya mauquf. Halaman 112. Catatan kaki. Apa hadis mauquf? Ya, tidak sampai kepada Nabi. Sampai kepada sahabat. Nah, sampai kepada tabi'in mursal. Mas Umar ora kon ngajari ilmu hadis lho. Sepisan. Nah, ngaku ahli sunnah enggak peminat hadis terus sapa kok ngene belajar hadis. Paling tidak kan tahu istilah-istilah nek Mas maca kitab hadis iki apa. Ngerti ngono. Mas Umar. Maksudnya? Atau kitab Mas Nardi. Kitab apa? Sampai halaman 344. Kemarin apa Mas Hamdan? Kemarin membaca apa? Pengharaman ucapan Masya Allah wa syi'ta. Yang dibolehkan Masya Allah thumma syi'ta. Bedanya yang apa? Dan kemudian. Kemudian 344, halaman 344, bab maja fi man lam yakna bil halfi billah. Bab tentang ancaman terhadap seseorang yang tidak rela dengan sumpah yang diucapkan dalam sumpah tersebut nama Allah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala la takhlifu bi abaikum. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la takhlifu, janganlah kalian bersumpah bi abaikum dengan nama bapak-bapak kalian. Man halafa billah, siapa saja yang bersumpah dengan nama Allah falyasduq, hendaknya dia jujur. Wa man khulifa lahu billah falyardha. Wa man khulifa lahu billah falyardha. Barang siapa diucapkan sumpah padanya, sumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, hendaknya dia ridha. Wa man lam yardha, dan siapa saja yang tidak ridha, falaisa minallah, maka sungguh Allah telah berlepas diri darinya. Kata pensyarah, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kalau ucapan demi kowe itu sumpah apa enggak? Demi kamu. Iku meneh. Terus jawabnya? Ya masih termasuk sumpah dengan nama
dengan selain Allah berarti. Ayo. Piye Mas? Lafaz selanjutnya piye demi kamu? Monggo. Duh, wis. Demi kamu terus lafaz selanjutnya. Ayo, demi kamu aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, iki lafaznya demi kamu kok, demi Allah. Demi kamu akan aku lakukan apa saja. Gunung akan kudaki, laut ku seberangi. Entah apa demi Allah, pisanan kan supaya demi Allah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Layan kumbal ini. Tapi kan takut untuk apa orang. Demi Allah, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Untuk orang Mas Haris. Kan demi Allah supaya dengan nama Allah. Terus lafaznya aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Masa apa? Malah bergantung kepada selain Allah. Ya enggak tanyakan pada yang lain. Yang awal boleh demi Allah. Ya kemarin kan menjauhi lafaz-lafaz yang kadang-kadang seorang manusia tidak sadar terjatuh pada kesyirikan. Menghibur istri apa supaya biar gak diputus. Nah wis dadi istrine yo paling nek lagi uring-uringan ya tinggal ngono wae. Allahu a'lam. Tanyakan ke yang lain. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid anna adamar ridha bil khalifi billah. Sesungguhnya ada meridho, tidak adanya keridhaan bil khalifi dengan sumpah billah atas nama Allah. Yunafi kamal tauhidi, menafikan kesempurnaan tauhid. Lidalalatihi, karena perkara tersebut menunjukkan ala atas qillati ta'dzimir Rabb jalla jalaluh, atas sedikitnya pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rabb jalla jalaluh. Maja'a fi man, lafat maja'a fi man ila akhirih ay minal wa'id, bab tentang ancaman. Al-halifi al-qasamu, yakni sumpah. Kemudian lafaz la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Nahyun anil qasami bil aba, nahyun larangan anil qasami dari bersumpah bil aba dengan nama bapak-bapak. Li'annahu wal ma'ruf indahum, karena itu adalah sesuatu yang ma'ruf di sisi mereka. Wala mafhuma lahu, tidak ada mafhumnya. Litaqaddumin nahyi anil qasami bi ghairillahi mutlaqan, karena sudah didahului larangan dari bersumpah dengan selain Allah secara mutlak. Fal yasduq ay wujuban, hendaknya dia jujur. Ta'dziman lil yamini billah, sebagai pengagungan terhadap sumpah atas nama Allah. Li'anna sidqa wajibun, karena kejujuran wajibun adalah sesuatu yang wajib. Walau lam yahlif billah, meskipun tidak bersumpah dengan nama Allah. Jadi jujur itu wajib meskipun tidak bersumpah dengan nama Allah. Fa kaifa idza khalafa bihi, maka bagaimana pula jika bersumpah dengan nama Allah. Fal yardo, hendaknya dia ridho, ay wujuban. Ta'dziman lil yamini billah, sebagai pengagungan terhadap sumpah dengan nama Allah. Wa da'amun fid da'awa wa ghairiha, dan ini adalah umum dalam masalah da'awa, pengakuan-pengakuan dan selainnya. Falaisa minallah hadza wa'idun, ini adalah ancaman. Ay faqad bari Allah minhu, yakni sungguh Allah telah berlepas darinya. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum. Yana alaihi salatu wassalam,
Beliau alaihi salatu wasallam yanha melarang anil halifi bil abai, dari bersumpah dengan nama bapak-bapak, li'annal halifa ta'dhimun lil mahlufi bihi, karena sesungguhnya sumpah ta'dhimun adalah sebuah pengagungan, lil mahlufi bihi, dengan apa yang dijadikan sumpah tersebut. Wa ta'dhimu haqqun lillah, dan pengagungan hak adalah hak milik Allah subhanahu. Tsumma, kemudian ya'muru, beliau alaihi salatu wasallam ya'muru, merintah, man, seseorang, halafa billah, yang bersumpah dengan nama Allah, ayakuna shadiqan fima yahlifu alaihi, hendaknya dia itu jujur pada sesuatu yang dia bersumpah atasnya. Li'anna sidqa mimma aujabahullahu ala ibadihi mutlaqan, karena kejujuran mimma adalah termasuk sesuatu aujabahullah yang Allah wajibkan ala ibadihi, atas hamba-hambanya, mutlaqan, secara mutlak. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Fa kaifa idza khalafu billah, maka bagaimana jika mereka bersumpah dengan nama Allah? Wa ya'muru alaihi salatu wasalam, kemudian beliau alaihi salatu wasalam ya'muru, memerintahkan, man khulifa lahu, siapa saja yang diucapkan sumpah kepadanya billah, dengan nama Allah, fi khusumatin, pada perkara-perkara, pada suatu perselisihan, awiriha, ataupun yang selainnya, ayyardo bil yamin, hendaknya dia ridho dengan sumpah tersebut. Sekarang masih ada apa enggak ketika seseorang berselisih terus bersumpah atas nama Allah? Masih. Wa ya'muru alaihi salatu wasallam man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha ayyarda bil yamin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan siapa saja yang diucapkan sumpah kepadanya dengan nama Allah pada suatu perselisihan ataupun selainnya, hendaknya dia ridho dengan sumpah tersebut. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu min ta'dzimillah, termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah. Tsumma yubayyinu alaihi salatu wasalam, kemudian beliau alaihi salatu wasalam yubayyinu, menjelaskan, al-wa'ida, ancaman, asyadida, yang sangat keras, fi haqqi man lam yardha bil halifi billah, terhadap seseorang yang tidak mau ridho terhadap sumpah yang disebutkan nama Allah dalam sumpah tersebut. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu sesungguhnya ya dulu menunjukkan ala, atas adami ta'dzimihi lillah, tidak adanya pengagungan dia kepada Allah. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis tersebut, al-wa'ida asyadida, ancaman yang sangat keras, fi haqqi man lam yakna bil halifi billah, terhadap seseorang yang tidak rela terhadap sumpah yang dalam sumpah tersebut ada nama Allah. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis? Al-wa'idu asyadidu, ancaman yang sangat keras, fi haqqi man lam yakna bil halifi billah, terhadap seseorang yang tidak merasa rela dengan sumpah yang disebutkan di dalam sumpah tersebut nama Allah. Yang kedua, wujubus sidqi fil yamin, wajibnya jujur dalam sumpah. Yang ketiga, tahrimul kadhibi fil yamin, pengharaman dusta dalam sumpah.
Yang keempat, husnudzani bil muslim, berbaik sangka terhadap seorang muslim, malam yatabayyan khilafu, selama tidak jelas, belum nampak sesuatu yang menyelisihinya. Asal terhadap seorang muslim itu harus berprasangka baik. Husnudzan bil muslim malam yatabayyan khilafuhu. Yang terakhir, wujubu tasdiki man halafa billah idza kana min ahlil iman, wajibnya membenarkan seseorang yang bersumpah dengan nama Allah idza kana min ahlil iman, jika yang bersumpah tersebut termasuk ahlul iman, termasuk orang-orang yang ahlul iman. Bab selanjutnya, babu qauli masya Allah wa syita. Kemarin sudah ya sebenarnya. Bab ucapan masya Allah wa syita, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. An Qutailata anna yahudiyan atan nabiyya alaihi salatu wasallam faqala, dari Qutailah. Berarti maknanya apa Qutailah? Yang ditasir, iya, nek Qutailah perang kecil, pembunuhan kecil. Sesungguhnya seorang Yahudi datang Nabi kepada Nabi alaihissalatu wassalam, faqala, Yahudi tersebut mengucapkan, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian tusyrikuna, melakukan kesyirikan. Taquluna, kalian itu mengucapkan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Wa taquluna, dan kalian mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa'amarahumun Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam amara, memerintahkan hum, kepada para sahabat, jika aradu, mereka menginginkan ayahlifu, untuk bersumpah, ayakulu, hendaknya mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Robnya Ka'bah. Wa ayakulu, dan hendaknya mereka mengucapkan masya Allahu thumma syi'ta, karena kehendak Allah kemudian karena kehendak engkau. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anna hadzal baba, sesungguhnya bab ini dakhilun, masuk fi babi qaulillahi ta'ala, dalam bab ucapan Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa qad sabaqa bayanu munasabatihi, dan sungguh telah lalu penjelasan hubungannya. At-tarajim Qutailah bidhammil qaf, dengan mendhamma huruf qaf, wa fathit ta'i, dan memfathah huruf ta musahharan, ditashir. Bintu Soifiyun al-Juhainah, anaknya Soifi al-Juhainah, sahabiyatun radhiyallahu anha, seorang sahabiyat perempuan radhiyallahu anha. Qaulu masya Allah wa syi'ta, ucapan masya Allah wa syi'ta, ay ma hukmut takalumi bidzalika, hal yajuzu am la, apakah hukum berhukum dengan ucapan tersebut, hal yajuzu am la, apakah boleh atau tidak. Wa idza kana la yajuzu, dan jika tidak boleh, fa wa syirkun am la, apakah ucapan tersebut termasuk kesyirikan atau tidak. Tusyrikuna ay asyirka al-asghar, tusyrikuna yani syirik al-asghar. Masya Allah wa syi'ta, wa dha fi tasyrikun fi masyiatillah, dan ini fihi, dalam lafaz tersebut, tasyrikun ada
kesyirikan fi masyiatillah, dalam masalah kehendak Allah. Wa taquluna, dan kalian mengucapkan wal Ka'bah, dan demi Ka'bah. Wa dza qasamun bi ghairillah, dan ini adalah qasam, sumpah dengan selain Allah. Al-mana al-ijmali nasara umum dari hadis di atas. Zakar hadzal Yahudi ini zakar menyebutkan lin nabi, kepada Nabi alaihi salatu wasalam, anna sesungguhnya ba'dul muslimina, sebagian kaum muslimin, yaqau fi syirki al-asghar, terjatuh dalam syirik asghar, khinama tasduru minhu hadhil alfat allati dzakaroha, ketika tasduru muncul minhu, dari sebagian muslimin tersebut, lafaz-lafaz ini yang telah disebutkan Yahudi tersebut. Fa'aqarra'un Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam menetapkannya ala itibariha minasyirki, bahwasanya lafaz-lafaz tersebut teranggap termasuk kesyirikan. Wa arsada, kemudian beliau arsada memberikan petunjuk ila istimalil lafzi al-ba'id, untuk istimal, untuk menggunakan, nah, dalam istilah kan ada air mustakmal, air yang telah digunakan rantok dienggo wudu meneh, ya, air mustakmal. Wa arsada ila istimalil lafzi al-bait anisyirki minasyirki, dan beliau alaihi salatu wasallam arsada membimbing untuk menggunakan lafaz-lafaz al-bait yang jauh minasyirki, dari kesyirikan, bi ayah lifu billah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Wa ayatifu masyiatal abdi ala masyiatillahi bi tsumma, dan hendaknya bimbingan beliau untuk mengatofkan masyiah seorang hamba, kehendak seorang hamba, kepada kehendak Allah itu dengan lafaz summa allati yali tartib wa tarahi, yang summa itu menunjukkan untuk tartib, urutan, dan tarahi terjadi setelahnya. Litakuna masyiatul abdi, supaya keberadaan kehendak seorang hamba itu tabiatan, mengikut li masyiatillah, terhadap masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna fihi, dalam hadis tersebut, bayana anna qaula masyaallah wa syi'ta syirkun, penjelasan bahwasanya ucapan Masya Allah wa syi'ta itu suatu kesyirikan. Kenapa syirkun? Khabar dari ana. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis, anna qaula Masya Allah wa syi'ta wal khalifa bi ghairillahi syirkun, sesungguhnya ucapan Masya Allah wa syi'ta dan sumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Tadi sumpahnya dengan Ka'bah, demi Ka'bah, padahal Ka'bah itu sesuatu yang mulia, itu masih dianggap kesyirikan. Lianna Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena beliau alaihi salatu wasallam aqarra, menetapkan al-yahudiyah, ucapan orang Yahudi tersebut, ala itibarihima minasyirki, bahwasanya kedua ucapan tersebut termasuk kesyirikan. Yang kedua, ma'rifatul Yahudi bisyirki al-asghar, pengetahuan ma'rifatnya orang-orang Yahudi dengan syirik al-asghar. Yang ketiga, fahamul insani idza kana lahu hawa. Allah alam, ini kurang paham. Apa kira-kira yang ketiga? Fahmul insan idza kana lahu hawa. Allah alam. Dilewati nomor 3, fahmul insani idza kana lahu hawa. Yang keempat, qabulul haqqi, diterimanya suatu kebenaran, miman ja'abi, dari seseorang yang datang dengan kebenaran tersebut, wa in kana aduwan, meskipun
yang datang dengan kebenaran tersebut adalah seorang musuh, mukhalifan fiddin, musuh yang menyelisih dalam masalah agama. Jadi orang Yahudi kan musuh dalam agama. Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau memeluk agama Islam? Hasad kenapa? Nabi yang terakhir yang diutus bukan dari Nabi yang diutus dari orang Arab. Padahal sebelumnya mereka bersumpah kepada orang-orang Madinah sebelum masuk Islam, kami pasti akan mengalahkan kalian ketika perang, ketika Nabi nanti diutus. Ketika Nabi diutus malah wong-wong Madinah sing beriman. Nomor 5, anna syirka al-asghar la yukhriju minal millah. Sesungguhnya syirik asghar tidak yukhriju, mengeluarkan minal millah dari agama. Meskipun syirik asghar tetapi lebih besar daripada dosa besar. Yang keenam, al-ibtiadu, menjauh anil al-fadhi, dari lafaz-lafaz al-mukhillah yang merusak bil akidah, yang merusak akidah, wastibdalu, dan mengganti lafaz-lafaz tersebut bil al-fadhi, dengan lafaz-lafaz al-baidah yang jauh anisyirki billah, dari kesyirikan kepada Allah. Yang ketujuh, annal alima, sesungguhnya seorang alim idza naha, jika seorang alim tersebut melarang ansa'in dari sesuatu, fa innahu, maka sesungguhnya dia yubayyinu al-badila, menjelaskan gantinya, alladzi yughni anhu idza amkana, alladzi yughni anhu idza amkana, yang bisa memberikan kecukupan kepadanya jika mungkin. Nah, iki sing susah. Melarang seseorang dari suatu pekerjaan sing haram, tapi orang iso ngekeki solusi. Kowe kerja ning kono iku ndak riba. Metu dosa iku. Tapi ra iso ngekeki kerjaan. Piye ngono kuwi? Ya ngakon metu tok ra iso ngekeki solusi kerjaan gantine sing langsung mapan ngono lho maksudnya. Seorang pengusaha butuh modal, dikandani ojo utang bank riba. Lah terus aku nyilah ning ndi? Sing ngandani ya ora duwe duit padha wae. Mas Hamdan. Nglarang tapi ora iso ngekeki solusi. Nek kene mau kan hendaknya bisa memberikan solusi. Kudune piye? Iya kasih pengertian. Wis ngerti nek nang kono kerjane ku gak ono, tapi gak ono solusine kudu kerja ning ndi ngono lho. Modale. Orang mesti nek jajalan pisan masih laku. Ya nek barangnya awet gak gampang busuk. Nek sing sehari gak kuat, ora laku 5 dino ndak terus kapok. Jadi yang ke-8, nek melarang dari sesuatu, yang ke-7, melarang dari sesuatu hendaknya memberikan solusi. Wah, berarti setelah ini nek ora iso ngekeki solusi ora iso nglarang wong iki. Yang ke-8, annana ya, sejumlah larangan anisyirki, dari kesyirikan, amun itu umum, la yasluhu minhu syai'un, tidak layak darinya sesuatu pun, hatta bil Ka'bah, meskipun dengan Ka'bah, allati hiya baitullah, yang mana Ka'bah itu adalah baitullah, rumahnya Allah, fi ardi, dalam buminya, fa kaifa bi ghairiha, maka bagaimana dengan selainnya. Yang terakhir, isbatul masyiati lillah, penetapan masyiah bagi Allah. Wa isbatul masyiati lil abdi, dan penetapan masyiah bagi hamba. Wa annaha, dan masyiah seorang hamba, tabi'atun, mengikut, li masyiatillah, terhadap kehendaknya Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.